Pemirsa, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto. Jaksa penuntut umum menghadirkan 3 saksi yakni Ilham Yulianto yang merupakan supir pribadi Saiful Bahri, staf DPP PDIP Patrick Gerard, staf Wahyu Setiawan Rahmat Tony Daya. Hasto Kristianto didakwa menyuap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan bersama advokat Doni Tri Istiqomah, kader PDIP Saiful Bahri dan buronan Harun Masiku. Uang yang diberikan yang dimaksudkan agar Harun Masiku bisa mendapatkan kursi sebagai anggota DPR lewat jalur PAW. Selain itu, Hasto juga didakwa melakukan perintangan penyidikan. Salah satu tuduhan terhadapnya yakni memerintahkan Harun dan stafnya Kusnadi untuk merusak ponsel. Pertanyaannya gini, Pak Ilham, ini saya bacakan lagi ya. Sementara kuasa hukum Hasto Kristianto, Roni Talapesi, menantang jaksa penuntut umum untuk menampilkan rekaman CCTV yang berada di salah satu ruang tunggu di gedung KPU. Permintaan itu disampaikan setelah salah satu saksi yang menyebutkan Hasto pernah datang ke ruangan Wahyu Setiawan. Namun Roni menjelaskan kedatangan Hasto menemui Wahyu tidak sendiri dan untuk keperluan proses perhitungan suara Pilpres. Selain itu, tim kuasa hukum Hasto kembali menegaskan kasus yang menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristianto merupakan kasus lama yang sudah inkrah dan didaur ulang. Setelah Pak Ilham baca, ada penambahan atau? Sebelum saudara Hasto masuk ke dalam ruangan, yang saudara saksi sampaikan 1 menit, saudara melihat beliau menunduk. Sebelumnya ada orang tidak masuk ke dalam ruangan? Ada, Pak, ada. Jadi pertanyaannya, siapa yang masuk? Saya lupa, Pak. Lupa? Ya. Ada kira-kira berapa orang? Ya hilir mudik sih dalam. Enggak, coba ingat, ini kan pelan-pelan ya. Kan tadi Bapak sampaikan, Pak Hasto masuk, Bapak tunduk, kemudian beliau masuk. Pertanyaan saya sebelumnya, ada orang. Bapak bilang sampaikan ada orang. Pertanyaan saya, setelah Pak Hasto di dalam, ada yang keluar enggak? Setelah dari Pak Hasto? Jadi ya ada. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Mungkin setelah selesai merokok, ngopi, keluar, itu hal seperti itu, Pak. Berarti di dalam ruangan itu ramai. Ya. Artinya yang saudara lihat lalu lintas orang bolak-balik pasti ramai di dalam. Ya. Betul. Ya. Ini sesuai dengan putusan 2020 perkara nomor 28 halaman 84. Siap. Saudara sampaikan bahwa perwakilan masing-masing partai politik menyampaikan perwakilan pada istirahat siang makan. Siap. Artinya saudara Hasto Kristianto tidak sendiri. Betul. Berarti ramai-ramai. Betul. Artinya juga pun saya pertegas lagi, saudara tidak mendengar apa yang menjadi pembicaraan di dalam. Oke, ini biar kita persesuaian dengan putusan 2020 agar perkara ini tidak kabur. Siap. Ini sesuai dengan apa yang saudara sampaikan di tahun 2020, putusan 28. Usai persidangan, Hasto melontarkan kritik tajam terhadap proses hukum yang menurutnya telah mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Sorotan Hasto tertuju pada kondisi Agustiani Tio, saksi dalam perkara suap yang menyeret mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Meskipun persidangan hari ini berjalan lancar, tetapi tadi malam jujur saja saya sulit tidur karena memikirkan persidangan sebelumnya, di mana setelah kami berjuang sebelum ditahan oleh KPK pada hari Selasa tanggal 17 Februari, kami saat itu mengadakan konferensi pers agar KPK juga membuka ruang kemanusiaan terhadap saudara Agustiani Tio yang menderita sakit kanker untuk dapat melanjutkan pengobatannya di Guangzhou. Kemarin kita lihat bagaimana saudari Tio sampai nyaris pingsan, jalan terhuyung-huyung, akibat haknya yang berkaitan dengan keselamatan dirinya, yang berkaitan dengan hak-hak atas kemanusiaan bagi dirinya. Pintu itu tetap tidak dibuka oleh KPK. Padahal saudari Tio sudah kooperatif. Dia kemarin mengatakan tidak mau disebut OTT karena saat itu tidak ada
peristiwa hukum yang menyertai itu, amplopnya masih ditutup, semuanya dia kooperatif. Dinyatakan sebagai penerima, dia kooperatif. Tetapi ketika kemudian ada intimidasi dan dia melihat suaminya kemudian dicekal tanpa pemeriksaan, dia tidak bisa berobat karena tidak mau menyebutkan keterangan berkaitan dengan apa yang terjadi di musola terkait dengan saya, maka kemudian dia menerima perlakuan yang tidak manusiawi. Rekan-rekan pers, ketika ketidakadilan terjadi, maka disitulah respek terhadap kemanusiaan itu akan hilang. Sehingga ini seharusnya menjadi concern kita bersama. Kalau toh saya memang ditarget secara politik untuk masuk tahanan, masuk penjara dengan melakukan upaya daur ulang terhadap suatu proses hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi jangan pernah sekali-sekali mengorbankan kemanusiaan itu. Ini Pancasila kita. Di dalam Pancasila diatur bagaimana negara mengatur, melindungi segenap warga termasuk keselamatan hidupnya. Maka pada kesempatan ini saya menyampaikan suatu keberatan. Fakta baru terungkap dalam sidang suap penetapan anggota DPR Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto. Dalam rekaman telepon terungkap kalimat perintah ibu untuk membuluskan penetapan Harun Masiku sebagai anggota DPR. Jadi Mas Hasto telepon lagi, bilang ke Wahyu ini garansinya saya, ini perintah dari ibu dan garansinya saya. Jadi bagaimana caranya supaya ini terjadi, kan gitu kan? Sejumlah fakta baru terungkap dalam sidang yang dihadiri saksi anggota Bawaslu RI Agustiani dengan mantan kader PDIP Saiful Bahri. Dalam bukti rekaman telepon antara Agustiani dan Saiful Bahri terungkap kata perintah ibu dan garansi saya. Melalui telepon, Saiful menyebut adanya pesan dari Hasto soal ada perintah dari ibu dan siap menjadi garansi dalam proses PAW untuk meloloskan Harun Masiku. Tadi Mas Hasto telepon lagi, bilang ke Wahyu ini garansinya saya, ini perintah dari ibu dan garansinya saya. Jadi bagaimana caranya supaya ini terjadi, kan gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, besok kan pleno tuh KPU. Nah, sebelum pleno bisa nggak misalnya sebelum pleno itu ketemu Doni dulu biar dipaparin hukumnya. Terus kemudian yang kedua, Mbak Tio udah ketemu belum sama tim hukumnya? Itu siapa? Asik. Nah, jadi tadi Mas lagi nelfon, kan lagi coba cari opini hukum yang dari orang-orang di luar KPU dulu. Oke. Mengenai postulat hukum yang Doni bilang. Nah, pengertian yang aku dapat dari mereka-mereka itu, postulat hukum itu kan kalau tidak ada perubahan, artinya itu kebenaran yang memang udah A ya A gitu. Nah, cuma ini kan ada perubahan. Postulatnya itu adalah putusan MA-nya iya. Tapi kan ada yang berubah kemudian karena ternyata diketahui belakangan ada perubahan angka, kan begitu. Jadi kalau kita masih berkeras dengan postulat hukum itu untuk MA-nya iya postulat, tapi untuk keputusannya ini tidak bisa postulat katanya. Aku tadi kan telepon juga si Wahyu. Aku minta di-range waktu untuk hakim. Nah, jadi aku jam 4, jam 3-an nanti aku telepon. Nah, Wahyu kondisikan hakim. Nanti jam 4 itu ketemu dengan hakim. Itu dengan divisi hukumnya. Nah, sekarang aku juga mau minta izin bawa Doni. Itu, jadi langsung ketemu hakimnya di situ. Bagus dong. Nah ini aku belum tahu dengan hakim dengan Doninya oke apa enggak. Tapi aku Doni bisa. Okay. Bisa. Ya, coba aja kalau memang oke kan Doni bisa tak panggil.
Jadi gini, prinsipnya adalah bahwa kita ya kan menggiring hukum, menggiring ketentuan hukum gitu loh Mbak. Bahwa postulat yang tafsiran yang paling benar tafsiran versi kita. Itulah yang kita nanti canangkan ke semua stakeholder. Iya, kalau pengertian walaupun di luar sana kan ada tafsiran postulat ini hanya MA, yang lainnya enggak, kan gitu kan. Nah kita harus bersikeras, harus sefrekuensi dengan KPU, harus sefrekuensi dengan kita, di mana postulat yang dimaksud adalah postulat versi kita. Nah itu aja. Sama, kalau memang tidak memungkinkan, aku pengen tahu, lo punya way out nggak untuk masalah ini, kan gitu. Ini sekarang kan kesalahan ada penghitungan di kalian, kan gitu. Nggak ada way out dong, nggak ada dong. Itu solusinya kita tahu Mbak, mereka itu jangan-jangan postulat, ya kan? Mereka itu cuma ke PAW way outnya. Sementara kalau cara PAW Mbak, nggak usah kita operasi. Kita langsung pecat aja sih itu. Rizkinya ya? Rizkinya. Lalu, siapakah ibu yang dimaksud dalam rekaman itu? Pengacara Hasto Kristianto, Roni Talapesi membantah kata ibu merujuk pada ibu ketua partai Megawati Soekarno Putri. Roni menyebut Saiful kerap mencatut nama secara asal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengamat militer Koni Rahakundini akhirnya muncul dengan membawa dokumen rahasia titipan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ya, dokumen yang sebelumnya disimpan di Rusia itu diserahkan kepada Wakil Sekjen PDI Perjuangan Aryo Adi Darmo. Jadi begini, saya terangkan, notaris pertama ini tentang 32 dokumen, dicap oleh notaris. Notaris kedua adalah ini notaris Rusia ya Mas? Rusia dong, bahasa Rusia. Nanti diterangkan aja ada. Nah, yang ini dokumen tambahan. Jadi total dokumen pada saya itu 37. Yang paling mengerikan untuk saya nomor 16. Nah itu bukan dari Kapolri. Dan nomor 7. Bagaimana PDIP mau dibubarkan, dihancurkan. Nah, itu aja. Kalau saya merasa berlipat, saya deg-degan dengan dua dokumen itu. Yang lain kan tentang korupsi, apa itu. Nah, ini ya, ada tanda tangan notaris juga. Nah, kemudian selain dokumen itu, saya dititipkan video. Dan ini video ini saya harus serahkan juga kepada Mas Adi. Kalau soal nanya bentuknya apa? Bentuknya ini. Flash disk. Tidak ada saya copy ini semua. Saya ada perjanjian dengan Mas Hasto, tidak boleh saya edarkan dan lain-lain, apalagi mengcopy. Nah, kalau ditanya kenapa saya serahkan sekarang ke Pak Adi? Pak Adi saya sejak Mas Hasto di dalam saya nggak bisa kontak. Bagaimana saya punya akses? Kedua, ibu bilang sama saya untuk tidak boleh bicara sama sekali. Jadi untuk apa saya pengen dokumen? Yang ketiga ini yang paling penting. Mas Adi, ini kontrak dari kampus saya, St. Petersburg University, kan? Tanggal 10 Maret. Saya itu diangkat menjadi highly qualified specialist. Kalau saya itu Perdana Menteri. Yang dapat gelar seperti ini saya Perdana Menteri. Nah, ini ditandatangani oleh saya, ya, dan kontrak saya di Rusia sampai 26 Februari 2028. Ini kampus apa Mbak namanya Pak? St. Petersburg State University. Ini langsung di bawah Kremlin. Ini capnya, ini penantangannya. Jadi saya memang akhirnya harus menetap di Rusia dan mungkin menjadi warga negara daripada sini lihat. Gitu Mas Adi. Jadi tolong sampaikan kepada Sekjen. Saya terima kasih dipercaya. Tetapi saya sudah harus menyerahkan kepada, kan kita waktu diserahkan saya ada di sini. Jadi di luar ini. Sehat sukses. Terima kasih. Udah semua kan? Aman.